Saat kabut pagi menyelimuti Candi Borobudur, sebuah langkah kecil bisa mengubah segalanya. Dan petualangan ini hampir Candi tak pernah Borobudur dimulai. adalah candi Buddha terbesar di dunia. Mahakarya arsitektur kuno di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-8 sekitar tahun 750 sampai 800 Masehi, masa dinasti Shailendra. Relief naratif Buddha dan perjalanan spiritual dari kaki hingga puncak melambangkan perjalanan menuju pencerahan. Monumen megah ini menjadi ikon budaya dan spiritual Indonesia, menawarkan keindahan alam serta nilai sejarah mendalam. Menggambarkan perjalanan spiritual Buddha dari dunia nafsu, kamadhatu, menuju pencerahan, nirwana. Di puncak Borobudur, dunia terbentang luas. Stupa-stupa berdiri megah dan mentari perlahan menembus kabut. Dalam keheningan pagi, Lilo, si kelinci putih, dan Miko, si kucing belang, duduk berdampingan. Mereka tak berkata apa-apa, karena persahabatan tak selalu butuh kata. Setiap anak tangga terasa tinggi bagi mereka. Angin berbisik di antara relief batu, seolah menguji keberanian dua sahabat kecil ini. Di kaki candi, Miko, si kucing lucu dengan mata besar penuh rasa ingin tahu, dan Lilo, si kelinci putih yang lembut, memandang bangunan raksasa yang menjulang di hadapan mereka. Lilo dan Miko, mereka adalah sahabat karib. Sering menghabiskan waktu bermain kejar-kejaran di antara hamparan rumput hijau yang membingkai candi megah itu. Suatu pagi yang cerah, Lilo merasa bosan. "Miko, ayo kita jelajahi Candi Borobudur lebih dekat. Aku penasaran dengan relief-relief di sana," ajak Lilo sambil melompat-lompat kecil. Miko menguap. "Borobudur, itu tempat besar dan banyak orang, Lilo. Kita cuma kucing dan kelinci. Tapi kalau itu membuatmu senang, ayo." Mereka memulai perjalanan. Saat mendekati candi, Miko yang waspada mengendus-ngendus tanah, sementara Lilo melompat riang di antara rumput-rumput liar. Lilo terpukau melihat stupa-stupa besar yang menjulang. "Lihat, Miko, ini seperti gunung-gunung kecil yang terbuat dari batu," serunya. Miko dengan mata tajamnya memperhatikan relief yang menggambarkan kehidupan kuno. Sepertinya ini cerita-cerita Lilo tentang dewa-dewi atau mungkin orang-orang yang hidup di sini dulu, kata Miko, seolah membaca kisah yang terukir. Semula, kehidupan mereka aman dan tentram tanpa adanya sang pemangsa. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dan akhirnya sang pemangsa burung elang raksasa diam-diam mengintai dan mulai mengusik keberadaan mereka berdua. Dengan kekuatan burung elang raksasa itu, burung elang mulai menyerang dua sahabat itu, Lilo dan Miko. Mereka saling bertarung, tapi Lilo dan Miko tak sanggup menghadapi serangan-serangan burung elang raksasa itu. Sehingga mereka berdua berlari sembari menyusun strategi apa yang bisa mengalahkan keganasan burung elang raksasa itu. Mereka berlari dan terus berlari di antara barusan stupa-stupa dan relief candi itu. Dua sahabat itu bertarung melawan sang burung elang raksasa sampai titik darah penghabisan untuk bisa mengalahkan burung elang raksasa itu. Adu kekuatan pun tak dapat dihindari. Dengan kekuatan dan kekompakan dua sahabat itu, Lilo dan Miko berhasil mengalahkan burung elang raksasa yang ganas dan mematikan itu. Lalu, burung elang mengaku kalah dan pergi meninggalkan dua sahabat Lilo dan Miko, serta berjanji tidak akan mengusik atau mengganggunya lagi. Lilo dan Miko merasa lega dan sangat senang sekali atas keberhasilan mereka yang mampu mengalahkan sang elang raksasa itu. Setelah semuanya selesai, mereka akhirnya menemukan jalan keluar dengan mengikuti arah cahaya matahari terbenam yang keemasan, melewati taman-taman kecil di sekitar candi. Sambil beristirahat di bawah pohon beringin besar, Miko menatap Lilo. Ternyata, Borobudur itu bukan hanya batu besar, Lilo. Ada banyak cerita dan keajaiban di dalamnya. Dan kita, meskipun kecil, bisa menemukan keajaiban itu bersama.
Lilo mengangguk setuju sambil memakan rumput segar. Iya Miko, persahabatan kita juga seperti candi ini, kokoh dan penuh petualangan. Terima kasih sudah menemaniku. Malam itu, Miko dan Lilo pulang dengan hati penuh kebahagiaan, membawa cerita petualangan mereka di bawah bayang-bayang megahnya Candi Borobudur. Sekian dan terima kasih, cerita pun selesai.